Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Kita masih ngomongin saham ya, yang untuk membuat tools analisa MM. Kita lanjutin. Nah, ini sudah step yang ketujuh, di enable dulu. Nah, ini kemarin sudah sampai di data dari KCI, kita sudah dapatkan, kita sudah membuat petanya, sudah segala macamnya. Ini ada catatan sedikit, jadi data dari KCI ini eh, dia bertipe investor, sedangkan yang kita butuhkan itu kan dari setiap investor ini kita harus tahu siapa aja yang kira-kira punya kepentingan banyak terhadap ya, terhadap si saham itu ya, entah itu terutama kenaikan harganya ya, harganya naik atau turun, nanti mereka itu yang akan terdampak paling besar. Nah, itu yang kita sebut market maker. Oke, kita akan milih dari sini. Jadi ini pengelompokan yang ini kemarin ini nih, tujuannya adalah kira-kiranya institusi-institusi itu yang paling banyak kena pengaruhnya jika ada kenaikan atau penurunan harga saham gitu ya ceritanya. Nah, jadi data kasih ini tujuannya hanya untuk informasi awal saja, bahwa nanti di transaksi hariannya mulai di bulan itu ya kan, itu kita akan mengikuti yang kita akan awasi transaksi yang dilakukan oleh siapa saja gitu ya, oleh siapa saja, bukan oleh broker apa saja gitu ya, oleh siapa aja, dan dia ada di broker mana saja kan gitu kan. Jadi kan setiap institusi ini kan bisa jadi ada di banyak broker ya. Nah, jadi kita nggak mengawasi brokernya, tapi sebenarnya kita mengawasi si si pelaku yang menggunakan broker itu gitu ya. Oke, nah kemudian eh, ini eh, kita mau mengelompokkan yang ini tadi. Kemarin kita sudah membuat si kelompoknya. Kita sudah punya datanya di data HM ini. Mungkin untuk sementara karena dia apa namanya, datanya membaca dari file cukup banyak. Mungkin yang raw data ini saya pindahkan dulu ke satu sheet Excel ya. Nanti di akhir-akhir mungkin nanti ketika kita mau menyusunnya menjadi satu sistem yang sudah membentuk data series panjang begitu. Nah, itu kita akan membutuhkan proses ini juga. Tapi untuk saat ini supaya lebih enak, ini yang HM raw data saya keluarkan dulu ke bentuk table di sini ya. Berapa 157 gitu dah. Oke, masih cukup lah. Oke. Nah, ini hanya temporary saja. Jadi terus saya bawa dia ke table range di sana. Ya, saya taruh di bawah, di atasnya HM. Saya ganti namanya, depannya ada XL-nya, underscore HM raw data. Ya, oke. Nah, XL HM raw data. Yang ini nih, yang saya sudah dapatkan dari sana ini mau saya pakai buat itu tadi apa namanya, yang proses itu, proses ini kan si data HM kan juga dapatnya dari sana kan, HM raw data ini kan juga HM raw data ya, untuk proses kita memetakan si dengan itu tadi ya, si apa namanya, si petanya market maker tadi. Nah, jadi nama ini akan saya pakai dia untuk si data HM. Oke, ini ya saya pakaikan di sini. Oke. Nah, si data HM-nya kita mulai pilih-pilih dulu ya. Ini yang dipakai hanya YM, tanggal, FD, investor type, dan lembar. Yang lainnya bisa dibuang dulu. Oke, ini tipenya, ya kita kasih tipenya deh. Lembar sepertinya kita butuh deh. Nanti aja deh. Ya, teks, kemudian ini ada lembarnya. Full number. Gitu, oke. Dah, ini kita sudah punya.
Nah, dari sini kita kemarin sudah punya si petanya, kita mau joinkan dia ke dalam si data HM-nya, gitu ya. Nah, berdasarkan di dua kolom ini, FD dan F-type. Oke, home, box queries, kita akan ambilkan kelompoknya si yang market maker berdasarkan dua kolom itu. Peta ini berdasarkan dua kolom ini kita ambilkan dia left outer join. Nah, ini sudah keluar. Oke, kita buka. Kita hanya mengambil yang grupnya saja. Di uncheck. Ini sudah jadi dia di sana. Oke, dari sini kita sudah nggak butuh yang namanya investor type. Oke, yang ini dua ini nih kita sudah nggak butuh karena dia sudah diwakili oleh si grup MM. Jadi saya, totalnya juga saya buang aja kali ya. Jangan dibuang dulu deh. Nah, biarin aja di situ. Saya grup by dulu aja. Saya grup by itu berdasarkan 3 kolom berarti ya. YM, saham, dan grup MM. Ditransform di grup by. Kemudian lembarnya adalah di sum dari lembar. Itu. Nah, ini kita sudah dapat ini ya namanya. Kita sudah dapat si apanya kelompok MM-nya. Berikutnya ini saya kasih nama dulu. Saya kasih nama ini adalah data HM investor type. Data investor type gitu ya. Oke. Dari sini saya mau memfilter hanya memilih yang total dulu. Ini saya pilih total. Kita kan mau membuat si anunya persentasenya kan. Nah, ini totalnya di situ kan. Ini kan sudah terjumlah semuanya itu. Ini adalah data total gitu ya. Data total. Oke. Nah, data total ini nih sudah satu-satu nih. Jadi yang kolom ini sebenarnya sudah nggak kita pakai. Jadi kita akan joinkan lagi si data inf type ini harus mengambil data total dari situ berdasarkan dua kolom ini, dua YM dan saham aja ya. Oke. Nah, di sini nih saya akan ke home merge queries berdasarkan YM dan saham saja dijoinkan dengan dirinya ini data HM sama-sama dengan dirinya saja gitu. Oke, ini bisa inner join. Oke, gitu. Nah, jangan dibuka dulu. Ini yang penting. Yang penting itu kan yang di depan sini yang harus tampil itu adalah si data inf type. Jadi saya ganti sini ya. Data inf type. Stepnya yang di atas ini tadi. Oke. Nah, maka tampillah dia datanya type di sini. Oke, kita sedang ambil si data total. Di sini yang kita ambil adalah si lembar. Mana tadi lembar? Ini lembarnya. Ini saya keluarkan ya. Oke, ini ada lembar totalnya. Ini saya ganti dong namanya. Lembar total. Nah, saya sudah punya lembar totalnya. Saya akan buat persentasenya. Yang diklik adalah dua kolom. Mana tadi lembar dan lembar total. Dan di add kolom standarnya di divide dibagi. Oke, dan inilah dia BCT lembarnya. Oke, kalikan 100 deh. Biar langsung kelihatan. Nah, jadi deh gitu. Nah, sudah nih, sudah sampai sini. Kita sudah nggak butuh data lembarnya, karena kita kan hanya mau menentukan si market makernya ya. Oke,
Jadi dari sini saya hanya akan mengambil datanya, YM, saham, grup MM-nya, dan BCT-nya saja. Oke, klik kanan, remote atur kolom. Ini sudah dapat. Kalau sudah dapat, kita bisa mulai sort. Yang kita sort saja berdasarkan apa nih? Berdasarkan si grup MM-nya aja. Oh, berdasarkan YM-nya juga supaya dia nggak. Kita sort ascending, sahamnya juga sort ascending. Kemudian kita sort KNN-nya ascending juga. Sudah dapat di sini ya. Nah, sekarang saya mau buat si grup MM-nya kembali ke kanan. Transform, ini diklik dulu, grup MM-nya transform, saya pivotkan dia ya. Values-nya yang akan kita pakai adalah BCT lembar, ini bisa disamakan. Kita sudah dapat tuh. Ini datanya sudah jadi ya. Data MM-nya sudah jadi, kita bisa keluar, close and load to only create connection. Jadi ini datanya, saya akan tulis di sini raw-nya gitu ya. Kita akan abaikan dulu yang raw-nya itu. Kita pokoknya ada di sini. Nah, di sini atau mau kita taruh di sini aja. Jangan deh taruh di sini ya. Nah, ini harusnya ada di setelahnya proc MM ini harusnya. Nah, ini nih. Jadi di sini HM kasih. Nah, itu deh. Taruh saja di paling atas itu. Oke. Oh, mungkin sekalian. Sorry, lupa. Nah, kita butuh key-nya. Key-nya itu adalah gabungannya dari dua kolom ini. Kalau nanti kita mau butuh lookup ya, ini kita buatkan dulu di add column, add column, ada merge column. Nah, ini ada merge column. Kita akan pisahkan dia berdasarkan koma saja kali ya, atau berdasarkan spasi aja deh kali. Spasi deh ya. Ini adalah key HM kita dan kita oke. Oke, dia sudah dapat. Ini. Nah, kita sudah dapat key HM-nya. Ini kita susunkan kolomnya, key HM-nya kita taruh di depan supaya bisa di sorry. Atau kita pindahkan ke atas juga nggak apa-apa. Sebelum di pivot. Nah, kita pindahkan sebelum di sort deh. Sebelum di sort ya, sudah. Sebelum remove other juga boleh. Remove other column. Nah, kita sudah dapatkan. Lupa ya tadi. Nah, jadi yang di sini nanti key HM-nya kita taruh di depan. Key HM gitu. Petiknya kurang. Lah. Pakai kayak gitu sekarang. Nah. Oke. Dan sampai sini sudah di pivot. Ini ada total nih mesti. Wah, totalnya kita buang saja. Setelah sort saja kita buang dulu totalnya. Totalnya nggak perlu, totalnya pasti 100% itu. Oke, sudah di pivot, sudah, ya, sudah. Oke, jadi susunannya GHM, YM, saham, dan seterusnya. Oke, nah kita bisa close, upload.
Nah, kita akan tampilkan di sini ya. Yang kita tampilkan yang HM-nya. Load ke table saja di sini. Oke, sudah keluar dia eksternal, kita off. Oke, nah kita sudah dapat. Ini dia, ini yang akan jadi tempat kita ngeset nantinya ya. Nah, di sini kan sudah ada sahamnya nih ya. Saya akan buat dia tampilannya dalam bentuk 2 digit saja deh. Oke, gitu. Nah, kita sudah lihat tuh di sini tuh ya ceritanya, ya kan? Jadi kira-kiranya berdasarkan si data devnya ini tadi, saya kurangi ini. Data devnya itu jadi yang untuk namanya market makernya yang foreign itu adalah semua yang foreign, institusi kecuali korporasi gitu ya. Kemudian yang ini ada retail and big buyer-nya itu individu yang domestik. Nah, di sini korporasinya ini sudah ada totalnya, kemudian yang domestik. Oh, yang foreign ID kita masih masukkan ke sana. Kalau Anda misalnya nggak mau memasukkan ini ke dalam si kelompok apa market maker domestik, ya ini bisa Anda buatkan kelompok baru misalnya untuk ngecek dulu deh. Cek dulu ya, saya kasih nomor berapa 4 deh ya. Ini saya bisa bilang retail F dan asing. Asing-asing. Nah, gitu ya. Itu deh. Jadi asing-asing itu ya orang Indonesia yang dia punya keluarga negaraan di luar terus dipakai oleh market maker yang ada di sini yang domestik ini untuk menggerakkan harganya dipinjam akunnya gitulah atau apa saudaranya anaknya gitu ya. Ini kalau Anda ragu begini. Kemudian kita cek lagi sekalian ya. Kemudian di sini misalnya kita lihat BRIS ya. BRIS itu kita tahu bahwa yang punya itu adalah 3 bank. Ini kan domestiknya ini sebenarnya 3 bank korporasi. Sedangkan bank di Indonesia itu setahu saya sih dia nggak boleh aktif di pasar saham ya. Di pasar reguler itu kan dia nggak boleh. Jadi pastinya dia tidak aktif. Harusnya dia masuknya ke korporasi yang domestik. Oke, ini kita akan pisahkan. Yang domestik investment bank, domestik IB akan kita masukkan dia ya, domestik IB. Saya akan kasih nama sendiri. Misalnya nomor berapa tuh yang belum ada 6. Oke, ini bank domestik gitu ya. Ini saya kelompokkan jadi bank domestik. Oke. Kemudian di sini kita sudah bisa mulai sudah bisa refresh lagi supaya dia bisa mulai. Yang kita sudah cocok dengan itu, jadi dengan kondisi itu baru deh. Kalau sudah mantap seperti itu ya sudah. Nah ini tampilannya. Ini ya retail seng dan bank sudah dikeluarkan gitu. Jadi membahas yang kayak gini ini mesti lama ya, membahas kayak gini. Nah ini kan kecil-kecil sekali ini. Ya, retail F asing itu nggak akan besar besarnya juga. Yang 75 ini biasanya memang dia asing, nggak mungkin dia individu orang asing beneran tulen gitu yang pasti dia asing-asing. Jadi biasanya yang 4 ini yang retail F dan asing-asing ini selalu dimasukkan ke MMD. Oke, kita kembalikan dulu ya. Jadi sudah tahu ya kenapa kok yang apa namanya foreign ID ini saya masukkan ke 2MMD. Tapi itu asumsi ya, Anda bisa saja tidak memasukkannya, itu enggak masalah, itu bebas kok itu. Itu ini pakai asumsi karena kita baru menyusun kan informasi awal buat yang akan kita ikutin aja kan. Sedangkan yang untuk banknya ini bank domestik ini jelas nih, ini semuanya bank. Oke. Gitu ya ceritanya. Oke.
Jadi yang ini oke lah kita keluarkan. Nah, yang ini kita masukkan lagi ke dalam 2. Oke, saya tutup. Oke, sekarang di sini. Di sini nih kita tuh butuh menentukan siapa yang MMF, siapa yang MMD gitu ya ceritanya. Padahal kan ada asumsi. Nah, jadi pasti akan pakai asumsi. Kita akan mulai dari yang sudah jelas-jelas dulu. Misalnya kalau dia itu si MMF-nya ini lebih dari 50% gitu ya. Oke, ini kita tulis saja MM-nya. Saya akan buatkan formulanya di sini. Jika sama dengan saya buka formulanya di sini. Oh, ini bisa ditutup. Ini sini ya ceritanya. Formula di sini sama dengan jika si siapa itu MMF itu D2 gitu, lebih dari sama dengan lebih dari 50 deh ya. Nah, lebih dari sama dengan 50 juga nggak apa-apa deh. Maka saya akan nyatakan dia adalah F. Kemudian kalau MMD-nya jika lagi, oh ini ditutup kurung dulu biar jelas. Nih, sekarang if yang kedua di sini. If buka kurung tutup kurung. Oke. Jika si MMD itu E2 lebih dari sama dengan 50, maka dia pasti adalah market makernya domestik. Nah, kalau yang lainnya kita kasih tanda tanya dulu, oke? Gitu. Nah, dia sudah nih. Sini pasti akan ada yang tanda tanya tuh, oke? Kita search saja. Yang tanda tanya nih. Nah, sekarang kondisinya bisa jadi di sini ada yang kecil-kecil tuh, ada yang 0, ada yang 0,1, ada gitu ya. Oke. Nah, kita buatkan lagi. Misal di sini ya, di bagian tanda tanya ini, saya kasihkan if lagi, buka kurung, gitu. Oke, koma, ini koma. Kita akan buang yang kecil, misalnya berapa 2,5 ya. Nah, di sini saya berikan kurung untuk MMF-nya yang D2 kurang dari 2,5 gitu. Dan ini saya kalikan ya, yang E2-nya kurang dari 2,5. Oke, 2,5%. Maka kita anggap dia ini kan yang kurang dan kurang kan. Nah, kalau kurang dan kurang, kita anggap aja dia apa misalnya. Kita tidak tahu. Oke. Nah, kalau yang satunya baru akan kita cari. Nah, nanti kita di sini akan tahu nih. Nah, kita akan dapat yang tidak tahu. Ini kita nggak bisa menentukan, gitu ya. Ini sebenarnya secara nganunya kita nggak yakin bisa menentukan. Nah, itu nanti biasanya dipengaruhi oleh si retail dan big player-nya ini nanti, oke? Jadi untuk sementara biarkan begitu dulu, oke? Jadi sebelum bagian ini nih, nanti kita akan cek dia berdasarkan si retail big player, itu ya ceritanya, ya. Nah, ya, sekarang yang jelas kalau dia sudah kurang-kurang ini nih, nah, kita bisa mulai ngecek itu. Oke, kita jadinya sudah jelas posisi kita yang harus kita waspadai adalah 2 ini yang kita tidak tahu, kita mau menentukannya bagaimana, dan yang kita harus estimasi yang ini, oke? Karena bisa jadi di dalamnya di sini nih di retail dan big player ini ada yang namanya big playernya, kita harus mengeluarkan dari sana. Nah, itu karena kita masih nggak punya data yang lainnya, kan harusnya kan kita bisa dapat data tentang si pemilik yang di atas 5% ya. Sebenarnya ada, ya kan kita kan belum mengekstrak data itu ya. Kita itu belum mengekstrak data ini nih. Ini misalnya seperti ini. Anda kan bisa mengekstrak ini nih, nanti tahu nih siapa yang
yang punya di atas 5% itu siapa, sebenarnya ada di sana. Nah, tapi kita nggak akan membahas sampai situ deh. Ya, kita pakai asumsi saja ya. Nah, kalau jadi yang kita perhatikan di sini hanya dua ini nih. Oke, hanya dua ini. Dua ini semuanya sudah berkaitan dengan apakah ada big player di dalam si retail dan big player ini, gitu ya. Maka kita butuh nih, kita butuh estimasinya. Kita estimasikan saja. Ini estimasi big playernya, gitu ya. Jika retailnya F2 ini dengan big playernya lebih dari 40 misalnya 40%, maka mungkin kita bisa menghitung selisihnya, selisihnya si ini berapa, kita kurangin 40 gitu ya, F2 dikurangin 40 gitu ya, kita hanya ngambil misalnya berapa separuhnya ya, bagi dua deh ya, separuhnya gitu ya, atau seperlimanya. Nah, ini bebas ya, ini seperempatnya aja deh ya. Nah, sepertiga boleh. Ini nanti anda bisa sesuaikan sendiri, oke. Kalau dia misalnya if lagi kan, kalau dia si F2 nya lebih dari 20 gitu, maka saya bisa bilang, saya ambil F2 dikurangi 20, saya akan ambil separuhnya misalnya gitu ya. Nah, ini tutup kurung, dan kita angkat. Oke, nah ini ada posisi yang sisanya kita akan ambil tetap yang di baris 3, baris 2 saja. Sisanya kita akan mengambil si yang namanya F2 gitu. Mana tadi? Oh, salah. Di dalamnya sini, koma F2 gitu. Nah, jadi kita sudah tahu ini estimasi big playernya yang ada di dalamnya sini gitu ya. Atau kita akan anggap 0 deh, 0, 0, 0. Jadi big playernya 0 karena itu estimasi big player. Nah, ini 0. Nah, artinya berarti si MMD akhir ya, maka estimasi MMD gitu ini sama dengan E2 ditambah dengan estimasi PBC 2 gitu. Nah, inilah angkanya. Formula ini bisa kita masukkan ke sana kalau Anda mau. Kalau enggak pun enggak apa-apa, biar tampil di situ ya. Oke, punya saya akan saya masukkan ke sana. Oke, saya copy, kemudian menggantikan C2. Gitu. Nah, jadi ini estimasi MMD-nya. Kalau ini bisa saya hapus nih. Oke. Nah, berarti yang ini nih, ini sudah bisa kita hide dulu. Kita nggak terlalu butuh itu di grup. Saya tahu dulu, oke. MMD-nya. Nah, biasanya MMD ini juga kita nggak pakai sih. Saya grup aja sekalian deh ya. Nah, jadi acuannya sekarang ke situ. Oke, kita buka dulu formula. Kalau tadi kita itu, ini E2 nih jelas nih ya. Sedangkan yang di sini, yang E2, kita akan ganti dia jadi J2. Ini ke estimasi. Oke. Yang awal-awal ini tetap dia di E2, nggak masalah itu. Oke. Kita nggak akan mengubahnya. Tapi kalau yang untuk tidak tahu ini, kita bisa mulai pakai yang estimasi MFD. Oke. Nah, kita masih punya barangnya yang ini saja. Kalau yang tidak tahu, berarti kita sudah bisa katakan, oke lah, ini kita yakin kita benar-benar tidak tahu. Anda mau memastikan itu retail pun nggak masalah. Tapi kalau saya nggak, saya anggap aja saya nggak tahu, ya. Nggak tahu ya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu itu siapa yang harus diikuti gitu ya ceritanya. Gitu. Sekarang berikutnya kita sekarang sudah punya ini nih. Ini masih ada yang 0 nih. Nah, itu kan ada yang sini kan masih ada yang 0. Tapi yang jelas sudah nggak ada yang sudah nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang 2,5 di bawah itu udah nggak ada itu. Oke. Jadi yang di bagian tanda tanya ini saya clear dulu di sort. Nah, ini ya di sini bagian yang tanda tanya. Ini saya bisa buatkan lagi if
buka kurung itu. Oke, ini jika apa itu tadi MMF D2 kok ada di situ ya, sebentar, jangan ada langsung di situ, kita di baris 2 saja supaya nggak puyeng. Ulang, ini if buka kurung spasi dulu tutup kurung. Oke, jika apa itu D2 adalah kurang dari sama dengan 0 gitu ya, nggak mungkin kan sih, ini sama dengan 0 gitu aja deh, maka kita bisa pastikan pasti dia D, pasti D-nya ada, itu sudah dipengaruhi oleh estimasi MMT gitu ya. Kemudian kalau enggak, kalau enggak, kalau kalau kita si estimasi MMT-nya yang 0, if itu si estimasi MMT-nya C2 adalah 0, maka gitu ya, kita bisa bilang dia pasti adalah F. Oke, sampai situ. Kalau enggak, ya kita enggak tahu lagi. Kita enter dulu. Oke, lihat dibenerin sama dia. Tuh, udah jadi itu ceritanya begitu. Ini sekarang kita sudah mulai berkurang lagi nih jumlahnya yang tidak yang tanda tanya. Oke, itu cuma tinggal 5.000 baris dari berapa periode itu kan. Oke, sampai di sini kita sudah bisa tahu. Sekarang yang berikutnya kita akan memastikan kalau MMF ini lebih dari si estimasi MMT-nya, misalnya sampai 1,5 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya atau berapa, Anda tentukan sendiri. Kita pakai 1,5 kali lipatnya, maka pasti MMF gitu ya. Kalau yang D-nya juga gitu. Kalau D-nya itu tuh apa? Lebih dari 1,5 kalinya si MMF, maka dia pasti D. Kita tambahkan lagi di sana, gantiin yang tanda tanya ini. Oke, if lagi buka kurung, kasih spasi dulu. Kalau si MMF D itu D2 MMF dibagi dengan C2 itu lebih dari 1,5 gitu ya, maka saya akan katakan dia F. Oke, tapi kalau if lagi buka kurung spasi, kalau misalnya C2 dibagi oleh D2, oke, lebih dari 1,5 gitu ya, saya akan estimasikan dia adalah D. Sisanya saya masih nggak tahu lagi, masih akan dicari lagi itu. Kita sudah dapat tuh, kita bisa sort lagi. Sekarang yang sudah tinggal tipis-tipis nih, ya kan, ini pasti tinggal tipis-tipis nih. Ini yang bedanya mestinya cuma tinggal tipis-tipis nih. Ini walaupun cuma 255, ini pasti tipis nih sudah. Tuh kan, udah tipis-tipis. Gitu ya ceritanya. Ceritanya begitu. Oke. Sekarang yang bagian tanda tanya ini, ini kita bisa mengatakan kalau dia F-nya lebih besar berarti dominan F, tapi kita nggak bisa mengabaikan D, maka saya akan kasih nama FD gitu ya. Tapi kalau nanti dia ternyata yang gede adalah yang D-nya, saya kasih nama DF gitu ya. Oke, bagian ini saya kasih if lagi buka kurung spasi gitu ya, karena saya masih nggak punya data yang lainnya ya. Kalau sudah sebenarnya yang dianalisis tool, yang analisa tool MM itu sudah banyak data yang sudah ditambahkan itu, jadi estimasi seperti ini nih itu sudah banyak yang dikurangi. Oke, jika D2 lebih dari C2, maka saya bisa katakan FD. Tapi kalau enggak, saya akan katakan DF gitu ya. Sampai itu kita sudah selesai. Di sini kita sudah bisa dapat semuanya. Oke, gitu. Ya, kita bisa clear dulu ya. Sampai bagian ini sudah selesai. Sekarang, ini saya buka lagi. Kita akan fokus ke yang tidak tahu. Ada tidak tahu.
Ini tidak tahu ya. Tidak tahu ini kalau saya. Nah, begini ya. Ini kan ada estimasinya MMD. Ya, ada estimasinya MMD yang kita ambil hanya totalnya dia cuma jadi 2,5. Ini kecil-kecil ini. Ya. Ini Anda mau mengatakan bahwa di sini semuanya adalah retail, monggo, gitu ya. Atau individu yang kira-kira dia tidak bersedia menggerakkan, ya silakan, gitu ya. Karena kita tahu di sini masih ada punyanya korporasi kan. Kadang-kala kan itu dipegang korporasi, nggak ada yang menggerakkan. Ini sudah ada di retail gitu ya misalnya. Anda mau menentukan bahwa ini dia ada di retail, itu juga boleh. Maka yang diganti hanya di bagian yang tidak tahu itu. Jadi bagian potongan ini yang tidak tahu ini kita bisa katakan estimasi retail, gitu ya. Itu nggak masalah kalau mau begitu. Oke. Nah, jadi diestimasi bahwa dia itu sudah dipegang retail sekian persen. Lihat sisi retailnya. Oke, ceritanya kita sudah punya si data ini. Kita bisa lakukan sort misalnya ini. Gitu, saya sort descending deh. Biasanya di sort descending supaya dia ngikutin yang paling baru saja. Nih, oke. Sekarang di MM ini, di MM. Nah, di MM ini kita bisa mulai tambahkan di sini. Ini misalnya karena dia sudah saya grup juga. Saya mau nambahin, jangan di grup dulu. Saya mau nambahin di sini ya. Kira-kira mau nganunya. Mau kalau menghitung persentasenya nanti dikeluarkan di sini dihitung sendiri ya. Ngikutin formula yang itu saja tadi. Ngikutin formula itu kita ambilkan. Ya udahlah. Gini deh. Saya buatkan saja. Ini loh formula ini di copy saja persis gini. Ini loh maksud saya tuh. Ini nih di copy persis ini saja. Nah, ini. Cuman yang bunyi F ini nih sekarang kita ganti dia ke D2 gitu loh. Yang D ini jadinya ngambil ke E2. Terus nanti kalau yang ini estimasi R gitu kan. Nah, ini misalnya kita anggap saja kita nggak akan nampilin. Nah, ya sudahlah ini kita kasihkan begini saja juga nggak apa-apa. Kalau D20 ini ngambilin D. Nah, ini kan D-nya kan nah, kalau di D20 ini kan F kan, maka dia akan ngambil ke J, maka kita ambil J2 itu. Terus kalau ini J2 ini ngambil F-nya berarti dia ke D2. Ini berarti ngambilnya F itu ke D2. Ini ngambilnya D ini sudah pakai J2. Itu kalau FD, nah yang FD ini kita mau tampilkan apa? Misalnya ya kita mau tampilkan dua-duanya, ya kita bisa bikin misalnya F dulu ya. F dulu berarti kita pastikan dia misalnya 2 digit aja ya. 2 digit dari D2, ini begini titik 00 gitu ya. Teks. Oke, kemudian ini sudah ada ya teksnya ya. Oh ya, kita sambungkan dia dengan misalnya spasi titik koma spasi gitu kan. Baru kita panggilkan dia teksnya yang J2 gitu. Pasangkan sini. Tapi ini J2 karena dia F duluan. Sedangkan yang di DF kita bisa buatkan dia misalnya kebalikannya. Yang ini J, yang di situ adalah D gitu kan. Nah, ini kalau mau dibuatkan begitu maksudnya. Tuh kan. Nanti kan keluar tuh itu tuh tulisan. Oke. Ceritanya, oke. Yang nggak tahu ini kan kita memang pastikan dia kosong tuh. Oke. Kita pastikan dia kosong. Gitu ya. Itu contohnya begitu. Ini sudah kita buatkan. Sudah jadi deh. Kita insertkan 2 kolom aja deh kalau gitu. Di sini adalah untuk estimasi MM-nya, gitu ya.
Ya MM aja dah, nggak usah pakai estimasi. Padahal kita tahu itu estimasi ya. Ini PJT MM-nya yang mungkin butuh diikuti. Oke, kita clear dulu. Kita clear terus di sini kita bisa. Nah, tadi key-nya adalah ini. Nah, jadi bulan tahun nanti ada namanya. Oh, kita buatkan di sini. Nah, ini kecilin dikit kali ya. Kecilin dikit ya. Kita buatkan. Oh, sampai close ya sudah. Kita buatkan di change ini. Di change kita bisa katakan bahwa kita mau nyusun si nganu kan periodenya. Kita ngambil periode ini saja. Ini M. Oke. Enter deh. Nah, wah ini kok kelihatan ya sudah kita buat nggak kelihatan ya. Tapi kita tahu tuh ada di H10. Ya. Tuh agak nanti teh masih mau dipakai. Nanti aja. Sama dengan kita VLOOKUP. Begitu yang kita lookup adalah ini dulu F4 dan ada spasinya digabungkan dengan si A berapa itu? Wah, sudah mulainya dari aman ya, sudah A49. Mana? Kita mulai dari paling atas. Oh. 12 ya, biasa. Sekarang VLOOKUP gitu dari si H10 F4, tambah dengan spasi ditambah dengan si ini A12 gitu ya, gitu. Oke, kita kancing juga boleh ke datanya ini, datanya yang ini, data HM. Ya, kita ngambil yang kolom berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau 11 eksak. Nah, itu FD-FD-nya. Ini pasti sini ada errornya, ada yang nggak ada di sana, oke? Karena ini kan bisa jadi semua saham ada di situ. Nah, if error kita taruh di sini, buka aja misalnya NA, gitu, oke? Dah, tutup dah. Nah, formula ini kita pakai lagi, copy saja formulanya, masukkan ke PJT, kita ganti jadi kolom 12, yang di sini kita ganti dia jadi nggak ada. Gitu. Nah, itu kita keluar angkanya. Kita bisa format cell number 2. Gitu deh. Ini kalau Anda mau. Ini kita pasang ke rapat kanan. Nah, jadi kira-kiranya kalau mau Ali ya Anda harus mikir sendiri mau ngikutin yang mana ini, yang F atau yang D gitu ya. Yang ini kita pasang ke tengah. Oke. Nah, namanya kita grup saja, kadang-kala ini tidak terlalu kita pakai. Oke. Nah, ini di sini nih. Ini kita blokkan sampai di sini saja, kita kotai. Supaya pura-puranya itu ada. Ini supaya nggak kelihatan format cell. Di custom kemudian 2,3 kali hilang dia. Oke. Gitu deh. Nah, PCT-nya bisa kita hide juga, kita grup misalnya data grup. Gitu. Ini kalau nggak pindah ke kiri, nanti gini klik. Nah, ini dihilangin centangnya, kan? Terus di OK gitu. Nanti dia akan pindah ke kiri, pindah ke atas. Nah, jadi ya. Kira-kiranya begitu ya. Ini PCT-nya taruh di tengah-tengahnya sini. Ini kita sudah tahu. Jadi kira-kiranya kalau saya mau di AD ya, gitu ya. Kalau di AD gitu ya. Nah, kira-kiranya saya mau ngikutin yang F atau yang D. Nah, itu nggak tahu, itu bebas. Tapi kalau wah yang 100 aja deh, di aman itu, nah ya sudahlah saya ngikutin yang F aja. Padahal di sana sebenarnya market makernya itu bisa 2 gitu ya sebenarnya ya. Cuman kita kan tadi kan sisi nganunya nggak detail banget karena nggak punya data yang lebih bagus lagi kan.
kita pakai data apa adanya. Kalau di Astra ya F gitu ya. Di TPIA ini F, walaupun kita tahu ini adalah Pak Prayogo itu, jadi Pak Prayogo bisa jadi pakai akun perusahaan yang di luar sana untuk menggerakkannya itu sebenarnya atas nganunya dia. Jadi kita nggak terus melihatnya si F ini adalah orang asing tulen, tapi ini adalah timnya Pak Prayogo gitu ya. Itu ceritanya. Itu harus harus tahu sendiri kalau kayak gitu tuh. Kalau FD ya mungkin misalnya ini ada Pak Antoni Salim yang pakai F-nya, terus nanti yang di sini yang lokalnya pakai D-nya ya. Banyak gitu. Kira-kira gitulah ya gambarannya ya. Nah, semuanya masih berjalan dengan baik. Ini HMKC-nya juga oke gitu ya. Kita sudah dapatkan dia, ini datanya untuk sementara kita simpankan di sini. Nah, ini nanti akan kita pakai ketika ke belakang kita mau menyusun satu file text file yang isinya data series panjang, misalnya data setahun, data data 5 tahun mungkin gitu ya, atau nanti kita mau menyimpannya per tahun gitu. Karena ini pakai Excel, kalau di database ini sudah masuk ke database. Oke, gitu. Kira-kira sampai situ aja ya ceritanya ya untuk yang kali ini ya. Jadi bagian ini kita sudah bisa selesaikan. Besok setelah ini kita akan mulai masuk ke bagian yang ini bagian yang proper summary ya. Setelah ini kita videonya tentang yang proper summary. Ini yang ruwet ini ngolah datanya, ngambil datanya ruwet gitu ya. Kira-kira sampai situ aja. Wah, ini saya save dulu. Di save dulu. Oke, see you.